Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Halo, selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah online ini. Puji Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita tundukkan kepala untuk kita mulai dengan doa dan pimpinan. Biar kiranya kasih kemurahan Tuhan memimpin dari awal sampai pada akhirnya, teramat lebih untuk saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan mendapatkan berkat di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam keterbatasan kami melalui online ini Tuhan, namun kami percaya bahwa ini pun adalah kasih anugerah-Mu dengan teknologi yang ada sehingga kami tidak terhalang dengan COVID-19 seolah menghadang perjalanan kami. Tetapi kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan, oh Tuhan, antara kami dengan Engkau Tuhan. Teramat lebih tidak ada yang dapat memisahkan apalagi merebut kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus tolong kami, hati pikiran kami, sucikan, kuduskan, dan persekutukan dalam hadirat Tuhan. Agar pemberitaan firman Allah
diberkati oleh Tuhan, pemberitaan firman Allah diurapi oleh Roh Kudus, dan kami semuanya mendapatkan berkat di dalamnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mulai dengan sedikit ilustrasi. Tentunya kita sekalian sudah mengenal, tahu kalau kupu-kupu awalnya dari mana. Kupu-kupu kan dibuat loh. Nah, kupu-kupu dimulai dari ulat yang menjijikan sepertinya. Lantas dia setelah cukup besar ular itu, dia membuat kepompong sendiri. Dalam beberapa waktu dia bersemedi seolah di dalamnya, dan dia akan keluar memecahkan kepompong itu menjadi kupu-kupu yang indah. Yang mungkin kita tidak tahu apa tugas kupu-kupu. Ngapain kupu-kupu hanya untuk bertelur, untuk mereproduksi ulat-ulat itu. Itu yang mungkin belum banyak kita tahu. Tetapi kita tahu bahwa kupu-kupu dimulai dengan proses ulat dan kepompong. Saudara, ada juga mungkin yang kita belum mengerti atau kita belum menyadari. Kalau kepompong itu sedang pecah dan kupu-kupu itu mau keluar, saudara, kita seolah mau membantunya. Tapi campur tangan kita membantu kupu-kupu itu untuk keluar dari kepompong, itu bukan kehendaknya, bukan juga jalannya. Sebab dia tidak dapat berkembang atau bertumbuh secara baik apabila kita bantu untuk memecahkan kulit kepompong itu. Dan dia tidak akan bisa menjadi kupu-kupu yang sempurna, tetapi dia lemah malah. Dan sebelum tugasnya selesai, dia sudah mati. Ini alam. Lantas saudara, kita juga tahu masing-masing kita di rumah mungkin beberapa tahun yang lalu, kalau saya sudah cucu. Ya, bayi lahir memerlukan pertolongan, memerlukan perawatan. Sedemikian rupa kita teliti, ya, memberikan air susu, tumbuh besar. Dia sekarang bisa menambah makanannya dengan nutrisi yang lain selain susu, barangkali campur dengan bubur, tambah besar campur lagi dengan makanan umumnya yang orang dewasa bisa makan, atau dikatakan makanan keras. Ya, dia bisa belajar terus, belajar step by step sampai dia bisa mandiri. Begitu juga saudara, di dalam bayi, keadaan bayi rohani, ada baiknya melewati didikan sekolah minggu. Ini maaf, tidak sempat untuk pendidikan sekolah minggu. Tetapi alangkah baiknya apabila kita punya cucu, apabila kita masih punya anak-anak kecil, bawa dia kepada kegiatan sekolah minggu untuk mengenal kebenaran firman Tuhan dari awal. Dia bisa bertumbuh remaja dengan konsumsinya, lantas dia bisa bertumbuh secara dewasa. Baik secara jasmani, kedewasaannya, begitupun secara kedewasaan rohani. Nah saudara, di dalam kerohanian, Tuhan Yesus amat menyadari dan tahu kelemahan-kelemahan muridnya. Dia sadari sekali kekurangan kelemahan muridnya. Sehingga beberapa kali Tuhan Yesus menegur, di manakah imanmu? Apakah kamu kurang dapat percaya? Sudah berapa kali dibuktikan, tetapi murid-murid terkadang masih mengecewakan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tetap membimbing, mendidik dia, mengajar dia. Sampai kepada akhir masuk di dalam proses salib, akhir daripada misi pelayanannya, dia berikan dukungan kepada murid-murid. Dikatakan, kalian jangan takut. Sebab aku tidak akan membiarkan engkau piatu atau sendiri. Aku tidak tinggalkan engkau piatu, tetapi aku akan mengirimkan. Aku minta kepada Bapa dan Bapa akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus yang akan mendampingi kamu, yang akan mendidik kamu, yang akan membimbing kamu, yang mengingatkan kamu, menghibur kamu, dan banyak sekali pekerjaan Roh Kudus untuk kita anak-anak Tuhan, untuk gereja Tuhan. Nah,
Dikatakan selanjutnya bahwa Roh Kudus itu juga akan berdiam di dalam hati kita. Dia yang akan menolong hidup kita, dia akan membimbing perjalanan kita, dia akan menuntun pengiringan kita kepada Tuhan. Satu ayat yang begitu indah, saudara, apabila kita membaca di dalam kitab Roma. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudusnya. Saudara. Kita ingat sejak perjalanan, bahkan sejak di Taman Getsemani, itu akhir daripada keberanian atau berkumpulnya murid-murid bersama dengan Tuhan. Sempat Petrus katakan, siapa yang berani lewati dulu seperti mayat. Lewati dulu. Sehingga waktu ada Pak imam-imam datang dengan pasukannya, ada yang namanya pengawal daripada imam-imam, dikerat kupingnya. Saudara, setelah situ kita lihat sewaktu Tuhan Yesus dirantai, Tuhan Yesus diikat, dibawa ke pengadilan Herodes, dan perjalanan tapak ke Bukit Golgota, atau yang sering ada yang dikenal dengan Via Dolorosa, tertulis saudara, murid-murid sudah terpencar. Murid-murid sudah lari, itu sebabnya. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, keluar dari kubur, Ia membuktikan bahwa Ia hidup, Dia tampil kepada murid-muridnya. Bahkan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, setelah melakukan semuanya itu selama 40 hari, Tuhan Yesus terus menampakkan diri untuk meneguhkan murid-murid dan masih menceritakan tentang kerajaan Allah. Ia ingin supaya murid-muridnya teguh. Ia ingin supaya murid-muridnya tidak undur lagi, sebab itu sudah hampir selesai pekerjaan Tuhan. Memang sudah selesai di atas kayu salib, di jalan penebusan. Tetapi untuk mengangkat, untuk membimbing, untuk memelihara murid-murid, imannya, pelayanannya, dan komitnya saudara amat berat. Sampai ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kita baca mulai ke ayat Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Ini beberapa kali kita sudah bacakan. Tujuannya adalah supaya bantingan terakhir murid-murid tidak undur. Murid-murid tidak kocar-kacir. Memang saudara, di dalam ayat 8 katakan, apabila kuasa Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan mendapatkan kuasa. Betul saudara. Bagaimana Petrus yang awalnya begitu takut, tetapi setelah hari Pentakosta, dia begitu berani untuk berkhotbah dan hasilnya menakjubkan. Sekali khotbah dituliskan di dalam Alkitab 3.000 orang bertobat. Itu tertulis di dalam Alkitab secara jelas. Dalam mengakhiri PSBB, yaitu untuk memutus penularan virus COVID-19 ini, pemerintah memberikan satu wawasan baru, yaitu new normal. Maka kegiatan niaga, kesibukan kantor, dan keramaian mal mungkin akan terjadi lagi dan lain-lainnya. Ya, sebab sudah diperbolehkan untuk beraktivitas. Dengan satu catatan, harus memakai standar protokol kesehatan.
standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membuat virus COVID ini tidak lagi banyak menular. Dan pemerintah melakukan semuanya ini, saudara, sebab sudah cukup berat pemerintah melakukannya. Dan banyak sudah pengangguran, yang PHK, yang keputus kerjaan dan lain-lainnya itu. Dan tentunya kalau biarkan begini terus, mungkin ekonomi akan berantakan. Pengangguran tambah banyak. Tidak mustahil, saudara. Negara akan terus pinjam uang, pinjam lagi, dan seterusnya. Namun juga ada yang kita perhatikan, petugas gugus depan yang sudah kewalahan, saudara, di dalam bertugas, di dalam menjaga dengan sekuatnya, tetapi apa boleh dibuat, apa boleh dikata, banyak yang tidak menyadari dan tidak mematuhi untuk melakukan PSBB ini. Ya, susah. Dan akhirnya pemerintah sepertinya menyerah. Ada satu istilah, herd immunity. Setelah nanti PSBB diangkat, sepertinya tidak, biarin, diserahkan kepada masyarakat sendiri. Sepertinya dibiarkan hukum alam yang menyeleksi. Jadi siapa yang kondisinya kuat, mungkin dia bisa tahan terhadap wabah virus ini, tetapi yang lemah, apa mau dikata, mungkin menjadi korban. Tetapi kalau kita perhatikan dengan keadaan sekitar sini, saudara, apalagi sebelum Lebaran, ya kita lihat sampai petugas menjaga jalan tol untuk tidak memberikan izin gelombang orang yang pulang kampung itu sedemikian rupa. Nah, dengan membuka PSBB ini, memberikan pengertian new normal ini, bukan saja untuk memberikan kesempatan perniagaan kembali bergerak, kantoran kembali bergerak, perdagangan semuanya bergerak, ekonomi mudah-mudahan bisa terangkat lagi, saudara, dan negara tidak akan morat-marit. Ini keputusan yang diambil. Jadi dibiarkan semuanya hukum alam yang terjadi. Kalau bahasa Jawa katakan karepmu dewe. Ada lagi, saudara, yang populer, ya, istilah bahasa Jawa itu karepmu dewe. Urip yo karepmu, mati yo karepmu. Ini, saudara, agak sedikit vulgar seperti itu. Tetapi begitulah kenyataannya. Nah, saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, memang tidak terlepas bahwa COVID ini tidak memilih-milih karena wabah sedemikian rupa. Tetapi kalau kita ingat peringatan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 17 katakan begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara, sebagai gembala sidang, saya mau ingatkan kepada semuanya kita sekalian, firman Tuhan memberikan petunjuk. Berdoalah, bekerjalah. Ada istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Sebenarnya dalam Kolose 3:17, bekerja dan berdoa. Oke. Semuanya memberikan pengertian kepada kita sekalian bahwa kita harus tetap berusaha bekerja, tetapi jangan lupa memelihara diri sendiri dan memintakan pertolongan dari Tuhan. Nah, tibalah, saudara, yang saya mau ingatkan. Ada kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan atau nasihat firman Tuhan
beberapa waktu yang lalu Elvin bawakan kepada kita tentang saat teduh. Saat teduh kita mencari waktu, menyediakan waktu secara konsisten. Bukan kadang-kadang, bukan hanya baru ingat, bukan kapan saja boleh. Jangan saudara, saat teduh begitu indah sekali kalau kita bisa ikutin. Jadi jangan sampai kalau ada masalah, kalau jangan sampai setelah ada keberatan baru kita lipat tangan untuk berdoa. Jadi ada istilah waktu ada perlunya saja baru datang. Ini tentunya kita malu sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah bersekutu dengan Tuhan, saudara. Hiduplah intim dengan Yesus, saudara. Sebab dia adalah gembala yang baik. Sebab dia adalah gembala yang membela kita sekalian. Saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, bukankah Alkitab yang di tangan kita masing-masing bisa kita baca? Nah, itulah firman Allah. Itulah saatnya Tuhan membuka isi hatinya. Jadi saat kita bersaat teduh, saudara, kita bersekutu dengan Tuhan, hidup kita intim dengan Tuhan, dan kita ingat karena dia adalah gembala yang baik, yang mau mendengar seruan permohonan pertolongan, kita minta tolong. Jadi jangan sampai kada waktu kepepet, baru kita datang. Ini bukannya anak Tuhan. Kolose tadi katakan olah et labora, bekerja dan berdoa. Kolose pasal 3 ayat 17 katakan bekerja untuk Tuhan dan berdoa mengucap syukur. Jadi kita dapat singkat bekerja dan berdoa. Dan kita membiasakan diri kita dengan saat teduh. Kita hidup dekat dengan Tuhan, kita bersekutu intim dengan Tuhan. Dan pemazmur katakan, saudara, indah sekali pemazmur katakan, ini boleh kita baca di dalam Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat 14 firman Tuhan katakan begini, saudara. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saat-saat kita menghadapi situasi seperti ini, saudara, pemerintah sudah cukup bekerja, para medis, bahkan ada yang jadi korban. Begitu juga polisi, TNI bekerja begitu berat untuk membangun negara kita. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak Tuhan yang menjadi terang, sebagai anak Tuhan yang menjadi garam yang Tuhan inginkan, kita tidak lepas dari ancaman itu. Tetapi kalau tadi katakan, biarlah kita bekerja, tetapi tetap kita berdoa. Jangan putuskan saat teduh. Kita ambil waktu yang khusus, bukan hanya kebetulan, bukan hanya kalau ada kesempatan, tetapi kita komit mengambil waktu. 5 menit, 10 menit, oke, saudara. Tetapi kita mempunyai satu waktu yang begitu rupa yang firman Tuhan katakan, kalau saja kita bergaul dengan Allah, artinya kita menghormati dia. Bukan hanya waktu ada keperluan kita datang, minta tolong. Tetapi saat-saat yang lain kita tidak setor muka. Firman Tuhan katakan, ya mari kita bersaat teduh. Di Kolose 3 tadi katakan, bekerja dan berdoa, dan dalam menghadapi situasi seperti ini, kita tetap bekerja. Dan kita tetap berdoa untuk minta pertolongan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa membawa diri kita? Bagaimana kita bisa mendengar, mengerti isi hati Tuhan? Bacalah firman Tuhan. Dan pemazmur tadi katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut. Tuhan bergaul karib dengan orang yang hormat akan dia. Dan perjanjiannya, rencana-rencananya akan diberitahukan kepada kita. Dan apa yang akan terjadi disampaikan.
Lebih dari itu, pimpinan perlindungan dari Tuhan, kita tahu kita akan terhindarkan oleh karena itu. Mari saudara, yang lain bisa tinggalkan. Yang lain mungkin rasanya kita lihat, loh kok dia tidak jadi soal. Biarkan. Tetapi kita yang menyadari dan sebagai hamba Tuhan dan gembala sidang, saya ingatkan, bekerja dan berdoalah. Kita ambil waktu untuk membuat atau menyediakan saat teduh. Waktu untuk Tuhan, waktu untuk kita. Waktu kita mendengarkan firman Allah melalui saat teduh itu kita membaca beberapa ayat firman Tuhan. Sudah ada petunjuk, apa kita mulai dari Mazmur pasal 1, apa kita mulai dari Matius pasal 1 dan seterusnya. Itulah suara Tuhan yang kita dengar. Dan saat kita berdoa, kita tahu Tuhan kenal ini anak Tuhan yang setiap hari tekun mencari Tuhan. Karena kenapa? Karena dia intim dengan Tuhan. Dan saat kita intim dengan Tuhan, saat kita bergaul karib, firman Tuhan katakan, orang yang hormat kepada Tuhan, orang yang hormat kepada Dia, perjanjiannya, rencana-rencananya diberitahukannya kepada mereka. Oh, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Lelah, capek, sibuk, dan lain-lainnya. Janganlah semuanya itu menjadi penghalang buat kita. Sebab Tuhan katakan satu peristiwa di dalam kitab Yosua. Yosua sedang memimpin bangsa Israel untuk masuk dalam tanah perjanjian. Batas untuk menyeberang, banyak yang ragu-ragu. Banyak yang undur. Banyak yang mungkin terpicuk dengan keadaan di luar sehingga maju enggak ya? Ibadah apa enggak ya? Berdoa apa enggak ya? Sediakan waktu apa kepada Tuhan apa enggak ya? Toh besok masih ada kesempatan. Tidak, saudara. Dengarkan nasihat dari pemimpin muda Yosua ini. Di dalam Yosua pasal 24, saudara, satu ayat yang cukup panjang, tetapi ini bagian yang perlu kita perhatikan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu akan diami ini. Tetapi aku beserta seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, situasi boleh tidak baik. Tetapi ingat, Tuhan berikan satu mungkin yang bisa kita taruh di sepajangan di ruang tamu atau di Alkitab kita atau di mana saja. Berdoa dan bekerja. Kita perlu bekerja. Pemerintah memberikan kesempatan membuka satu wawasan new normal. Memberikan kesempatan untuk perniagaan, untuk perekonomian, untuk perdagangan bisa lancar lagi. Supaya negara tidak bangkrut dan tidak tambah banyak lagi pengangguran. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, bekerja dan berdoa. Berdoa adalah satu kesempatan untuk kita membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat teduh, doa. Kita baca firman Tuhan, saat teduh kita. Saat kita berdoa, kita dengar suara Tuhan melalui Alkitab yang kita baca. Saudara, itu begitu rupa berkaitan semuanya. Sehingga kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 25 tadi katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang hormat akan Dia sehingga perjanjian rencana-rencananya diberitahukan kepada kita. Puji Tuhan. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Kalau kita tahu apa yang ada di depan kita, tentunya tidak tahu. Tetapi saat kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang akan memberitahu kepada kita
Tuhan yang akan nyatakan rencana-rencananya, perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Bukankah kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan? Bukankah kita adalah orang-orang yang begitu bahagia memiliki firman Tuhan yang hidup dan menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang senantiasa memperhatikan Dia, sebab Dia adalah gembala kita yang baik. Tuhan kita adalah gembala yang baik. Bersekutulah, ambillah waktu-waktu yang indah saudara, untuk kita hidup dekat dengan Tuhan, untuk kita bisa tahu apa isi hati Tuhan, dan selanjutnya Tuhan tahu anak-anaknya, yaitu keperluan kita. Dan juga Tuhan kenal suara kita melalui kita setiap hari saat, entah pagi, entah malam kita berdoa. Bukakan suara saudara, Tuhan akan kenal. Kita akan dikenal dengan ciri-ciri kita. Bukan hanya nama kita, suara kita pun Tuhan kenal. Sebab gembala mengenal suara domba-dombanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mempunyai kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Walaupun secara online Tuhan. Tapi kami bersyukur Allah Roh Kudus yang akan terus menerangi hati pikiran kami. Allah Roh Kudus yang terus akan membimbing kami, mengajar kami, mengingatkan kami tentang semua yang Tuhan telah firmankan. Berdoa dan bekerja, mencari waktu kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab saat-saat seperti itulah Tuhan akan nyatakan rencana-rencanamu. Tuhan akan nyatakan janji-janjimu. Dan saat kami berdoa, Tuhan yang mengenal domba-domba yang begitu rupa, bahkan sampai Tuhan rela untuk meninggalkan surga yang mulia. Karena untuk kami. Dan kami bersyukur, kami yang kecil, tetapi berharga di hadapan-Mu. Kami yang tidak memiliki apa-apa, tetapi yang Tuhan begitu rupa menghargai kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih penjagaan, perlindungan Tuhan sepanjang-panjang hari, bahkan sepanjang-panjang minggu, sepanjang-panjang bulan. Sehingga kami kembali mempunyai kesempatan untuk beribadah secara tatap muka. Namun kami sadari Tuhan, dengan keadaan seperti sekarang ini, kami tahu kebenaran firman-Mu mengajarkan berdoa dan bekerja, bersekutu, mengambil saat teduh yang indah untuk kami hidup dekat dengan Tuhan, untuk kami bersekutu dengan Tuhan, untuk kami hidup intim dengan Tuhan, di mana kebenaran firman Allah menjadi bagian kami sekalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Seperti hamba-Mu Yosua memberikan satu dorongan kepada kami. Kami amini Tuhan. Sehingga kami dan seisi rumah kami akan tetap beribadah kepada-Mu ya Allah. Sebab kami tahu bahwa sesuatu yang indah Tuhan sediakan untuk kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan sertai kegiatan kami anak-anak-Mu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang terbuntu dalam mata pencarian Tuhan bukakan jalan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kini saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Allah damai sejahtera menguduskan kita sekalian, sehingga seluruh kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Dia yang kedua kali. Maranatha. Berkat Allah Bapa, berkat kasih dalam Tuhan Yesus, berkat di dalam kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.